Minggu. Kenapa bukan hari Sabtu? Karena hari Sabtu hari penyembahan orang Yahudi, sementara kalian penyembahannya orang Roma, yaitu Dewa Horus, Dewa Matahari. Makanya kalian beribadah hari Minggu, Sunday. Begitu. Ini sebentar lagi kalian memperingati tanggal 25 Desember. Siapa yang lahir di tanggal 25 Desember menurut agama-agama terdahulu? Agama kuno Romawi jelas mengatakan, dan juga agama politeisme Hellenisme Yunani mengatakan bahwa Dewa Horus, Dewa Zeus, Hercules, Attis, dan Hermes itu lahir di tanggal 25 Desember. Itulah yang kau peringati sebentar lagi. 100% pagan. Kamu cari data-data, ya, kau cari data-data sampai kuda bisa sikat gigi sendiri dan main handphone, kau tidak akan pernah bisa menemukan Yesus lahir tanggal 25 Desember. Secara tradisi agama pagan, mereka justru memperingati hari lahirnya dewa-dewa Roma Yunani. Makanya dalam acara kegiatan 25 Desember itu syarat dengan ritual-ritual pagan Romawi. Pohon Natal, Sinterklas, dan seterusnya. Itu semua adalah ritual-ritual yang dilakukan jauh sebelum Paulus memperkenalkan agnostos theos dalam nama Yesus. Paham sampai sini, Dek? Makanya saya tanya, yang kau sembah dalam nama Yesus itu Tuhannya Yahudi atau dewanya orang Roma? Kamu tidak bisa menjawabnya. Malah kau menipu, Tuhannya seluruh manusia. Pret! Pandai kau nipu memang. Karena Yesus sudah mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Siapa itu? Hindu enggak? Buddha enggak? Islam enggak? Satu-satunya kelompok ya Aliteng. Aliteng. Apa? Ling-ling. Kristen. Ling-ling Kristen apa Muslim? Oh ini budek ini. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat di YouTube, pagi Bang Suma dan semuanya. Pagi juga Bang. Saudari Handayani, barakallahu fiik. Makasih. Tolong yang Islam jangan naik dulu ya teman-teman, jangan minta naik lah, yang Kristen dulu itu. Ini. Sahabat user, syukran. Jangan naik dulu, ini Bang Juma lagi ngasih hidangan pagi loh. Ya, jarang-jarang loh hidangan pagi ini. Lanjut. Papa, saya bertahan di sini karena saya Aku siap, syukran. Menyatakan. Bagaimana kau mengerti kau? Bagaimana kau mengerti? Yesus tidak memberikan mutiara kepada bagaimana kau mengerti? Hah? Mutiara itu ilmu. Amsal 13 sampai 15 yang disebut mutiara itu adalah ilmu. Apakah orang-orang Yahudi mengajarkan orang-orang Roma Athena? Tidak. Apakah Yesus mengajar orang Athena? Tidak. Yesus mengajarkan orang Roma? Tidak. Kata Yesus, jangan kau berikan mutiara kepada babi dan anjing. Bagaimana kau mengerti? Ya mengerti itu saya. Kamu itu cuma doktrin dogma. Kau itu hanya dogma doang, hanya pembodohan. Yang mengerti itu yang punya ilmu. Sementara kalian, kelompok yang dekat kepada Yesus pada saat itu Roma dan Yunani. Apa kata Yesus kepada orang Yahudi muridnya? Jangan kau berikan barang-barang kudus kepada anjing, dan jangan kau lemparkan mutiara kepada babi. Dari mana ilmu kau itu? Mengatakan kau lebih paham. Ilmu dari mana? Hah? Dari mana ilmumu? Kau cuma semisal babi kok di mata Yesus, kok berilmu pula kau. Ya udah, itu mari kita bicarakan. Kalau Ya, saya mari. ingin mendapat apa gini, bisa nggak? Kalau saya pengen mendapat apa namanya tuh, hidayah, biar saya bertanya Quran kepada kamu. Walah, jangan kenal Quran. Bibel aja kau tidak bisa paham, kok Al-Quran pula yang kau ingin bahas. Enggak. Maksud Tidak mungkin, tidak. Daya gitu loh. Kamu ini kan disebut-sebut orang guru daya kan, betul nggak? Ya guru. Saya itu pengajar. Saya itu Ya, pengajar. makanya saya ingin belajar tentang Quran dari kamu. Barakallah sahabatku Moribili, Masya Allah, barakallah fiik. Semoga Allah memberikan berkah terhadap antum.
Betul. Yeremia 10 nomor 3 nomor 4. Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala Makanya. itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan, yang dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu, orang yang memperindahnya dengan emas dan perak. Ya ini nanti yang diperingati tanggal 25 Desember ini. Ya udah, saudara Juma, boleh nggak? Patung-patung yang terbuat dari kayu, tentang dihias-hias Al-Quran. dengan perak, dihias dengan emas. Yeremia 10 nomor 3 nomor 4. Saya pengen mendapat hidayah. Boleh nggak saya belajar tentang Quran dari kamu? Hidayah itu kamu bisa dapatkan kalau kamu sudah menggunakan akal sehatmu. Ya, saya akan berusaha menggunakan akal Oke, sehat kita saya. uji dulu. Yang keluar dari rahim Maria itu Tuhan atau manusia? Nah kan, ngujinya pakai cara itu gimana Lah sih kamu? iya. Bagaimana Anda ingin membahas? Bagaimana Anda ingin membahas Al-Quran? Al-Quran itu kalimatullah. Anda Saya ingin bukan- bahas. saya Anda bukan datang ingin tidak bawa bahas. akal. Bagaimana ceritanya Anda kemudian mau membahas Al-Quran? Al-Quran itu ikra. Disuruh baca pakai akal. Sementara Anda membedakan manusia dengan hantu aja tidak bisa. Ayo. Yeremia 10 nomor 3 nomor 4. Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang dari hutan, yang dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu? Orang yang memperindahnya dengan emas dan perak, orang yang memperkuatnya dengan paku dan palu supaya jangan goyang. Ini apa ini? Pohon apa ini yang dimaksud ini? Yang kayu yang dipahat lalu dihias-hias lampu-lampu. Ini pohon apa yang dimaksud oleh Yeremia 10 ini? Membuat patung. Iya, pohon. Ini pohon. Pohon apa yang dimaksud? Ya, pohon. Patung itu kan dari pohon. Iya, pohon apa? Kok Pohon apa yang dihias dan Nggak perak ada dibilang kemudian? di situ pohon apa yang dikatakan pohon ya segala Yang macam dipahat pohon. itu yang dipahat, pohon yang dipahat. Pohon Yang di rumah-rumah dan di gereja-gereja itu apa itu? yang di gereja-gereja. Pohon kurma katanya. Iya, pohon kurma kali ya. Pohon kurma. Gak nyambung ya. Kristen gak nyambung. Aduh, saudara. Ayolah, jujur dong, jujur. Pohon Ya, apa bisa yang juga dimaksud? pohon itu? kurma, betul juga kata Bang. Iya. David itu. Ya, pohon kurma pun bisa. Allahu Akbar. Inilah kalau mutiara tidak diberikan. Ingat ya, orang Yahudi menganggap ilmu itu mutiara. Barang-barang kudus orang Yahudi itu Taurat. Apalagi Kakidian, dua loh batu, sinagoge atau mikdas. Itu barang-barang kudus itu. Ada nggak barang-barang itu diberikan kepada orang Roma Yunani? Ada nggak? Barang-barang yang ada di dalam tempat sucinya orang Yahudi ada nggak diberikan kepada orang Yunani Romawi? Ada nggak? Jadi yang disebut di situ anjing siapa? Terus barang-barang kudus yang dimaksud di sini apakah ada? Ada nggak diberikan kepada Romawi Yunani? Ada nggak? Nggak ada. Mutiara. Apa mutiara itu? Baca disebut Amsal anjing. 13. Nomor 13 sampai seterusnya. Yang disebut mutiara itu adalah hikmat, ilmu, pengetahuan yang Tuhan berikan melalui para nabi kepada Bani Israel. Pemahaman yang mendalam tentang Tuhan, tentang nabi ajaran Arab. mereka kepada Tuhan. Ada nggak mutiara itu diberikan kemudian? Ada nggak orang-orang Yahudi mengajarkan kemudian Nggak orang ada Roma diberikan Yunani kepada, tentang Taurat? nggak ada. Ada nggak? Nggak ada diberikan ke Nabi Arab, nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada. Tidak ada itu. Mutiara Nggak ada tidak diberikan ke Nabi diberikan Arab. kepada orang Roma Yunani. Itu Nggak ada juga kepada orang Arab, Nabi Arab. orang Arab tidak mengambil kitabnya orang Yahudi. Ini yang masalah. yang masalah ini Roma Yunani, Belanda, orang Indonesia nyolong ya. mengambil terjemahan kitabnya orang Yahudi. Sementara kitab itu adalah mutiara yang tidak dilemparkan kepada anjing dan babi. Iya, Ayo. diambilin semuanya. Mana coba Nabi tunjukkan. Israel Tunjukkan diambil di Nabi mana Arab. terjemahan Taurat dalam Al-Qur'an coba. Di mana? Abraham dibilang Ibrahim. Kodok, kamu siapnya kodok. Sekarang saya tanya kamu. Dari mana orang Kristen mengambil terjemahan kitabnya Yahudi yang mereka sebut kemudian perjanjian lama? Dari mana? Siapa yang kasih?
Itu Yesus orang Yahudi, bukan Muhammad. Muhammad Saya ulang dari lagi. mana itu? Saya ulang Dari lagi. Ibrahim. Dari mana Ya. orang Kristen? Dari mana? orang Kristen? Ya, dari mana? Dari mana orang Kristen mengambil terjemahan kitabnya orang Yahudi? Mana Nabi Arab? Nangis. Nangis. Syukran sahabat bintang kehidupan, barakallahu fiik. Nabi Arab. Yang Dapat dari mana begini, itu? teman-teman, Kita orang diturunkan Yahudi. aja. Nggak ada ilmu, tidak ada manfaat, tidak ada manfaat. Karena tidak ada perlawanan, cuman klaim aja. Sakit hati bukan? Pertanyaan saya sederhana kok. Dari mana orang Kristen yang sedikit lagi merayakan sembahan mereka Dewa Yesus di depan pohon yang dipahat dengan perhiasan-perhiasan? Dari mana orang-orang penyembah berhala ini mengambil terjemahan kitabnya orang Yahudi? Sementara kitabnya Yahudi itu hanya adalah milik Bani Yakub saja, tidak diberikan kepada bangsa lain. Kalaupun ada, seharusnya yang ngambil itu adalah orang Arab. Kenapa? Karena orang Arab dan orang Yahudi itu sepupu sekali. Mereka adalah keturunan dari satu bapak, namanya Bapak Abraham alaihissalam. Orang Arab inilah yang kemudian menjadi Islam. Orang keturunan Isa inilah yang menjadi Yudaism, Yahudi. Nah, Kristen ini dari kelompok luar. Pertanyaannya, kalau orang Arab saja sebagai sepupu orang Yahudi tidak mengambil terjemahan kitab sepupu mereka, lalu orang Barat, Roma Yunani ini kenapa bisa ada terjemahan kitabnya Yahudi sama mereka? Jawab. Ayo. Sahabatku, aku siap, barakallah, dan teman-teman di YouTube, syukran, barakallah fik. Cucur lah. Masih bisa dimakan gitu loh. Gue cucur. Ini gimana coba? Iya. Cucurlah Udah nggak jujur, kayak cucu padaku. nggak ada. Cucu, aduh ampun. Makasih Ahi Billy, Masya Allah. Betul-betul ngeri sekali. Belajar Islam yang benar, belajar Alkitab yang benar. Biar semua ilmu itu nyerap dengan benar gitu loh. Ini belajar Alkitab nggak benar, belajar Al-Quran juga nggak benar. Udah kayaknya udah mau Udah angkat anduk nyerah. kuning ini. Aku mau nanya sama Juma nih, boleh Juma? Udah nyerah, Juma. udah nyerah. Jarang. Juma. Anda Ya, ganti berani nggak pemain ya, buka ganti masker? pemain. Yuk, yang ini. Nah, Anda berani nggak buka masker? Nggak berani dia bang, udah. Bang. Berani nggak buka? Saya sampaikan samamu ya, tanggal 18 film saya berjudul Doti itu sudah main di Netflix. Anda bisa tonton saya tanpa masker di situ. Bang Suma tanpa masker main film, judulnya Doti, mulai di Netflix. Di HP Anda boleh buka tanggal 18 itu, tonton itu. Iya, kok ngebet sekali ya Bang Yubang. Itu Iya, pengen pakai modal, lihat aja Bang pakai Yuma modal itu. buat nonton Bang Juma, nggak pakai masker, pakai modal Ten. Jangan mau Tanggal 5 Tuhan, Tanggal 5 sepulang dari Dinda Malaysia Juma, nanti Dinda Juma ya. main Terakhir film nih, lagi di Dubai. Gitu. Apa pula kau ribut sama masker? Masker aja kok dilawan. Iya, Mas. Boleh nggak saya belajar Al-Quran sama kamu sekarang? Biar saya dapat hidayah. Syaratnya Tahu. berakal dulu, berakal. Kalau Anda Saya tidak ngomong ini berakal kan berarti membahas saya memakai Al-Quran, akal. itu akan menjadi olok-olokan aja nanti. Masya Allah, Juma. Itu kaidah dalam Dibilangin dari Al-Quran. tadi nggak tahu nih. Itu Al-Quran punya kaidah itu. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirum la yu'minun. Orang-orang kafir itu kalau tidak menggunakan akal, tidak akan pernah bisa beriman kepada Quran. Tidak bisa. Syarat untuk beriman kepada Quran atau syahadat mu'allaf itu berakal. Sementara Anda ditanya, yang keluar dari rahim Maria itu Tuhan atau manusia? Apa jawaban saudara? Oke, saya jawab ya. Hmm. Tuhan. Nah itu bagaimana mau? Terus kenapa? Saya kan Bagaimana mau menjawabnya belajar sesuai- Al-Quran? sesuai dalil, Maria ya. melahirkan Tuhan. Kamase. Kenapa rupanya? izin boleh izin. Maria Izin, Bang, melahirkan boleh izin. anak Ini dari tadi ada yang laki-laki nantangin dulu dari Aduh. bawah yang ini. disebut Parah. Tuhan. Ada yang nantangin Bang Ada Juma kan? dulu dari tadi, dia udah naik ini. Coba, Anda bisa apa? Coba, punya kemampuan apa? Keberanian Anda udah kumpulin semua belum? Kalau masih takut jangan. Kumpulin berani lo, baru ketemu Bang Juma.
Ya, tawa. Jago na sing Bisa. abangku ini. Kasak mento Bang Imrus. Sehat-sehat terus. 1 lawan 1 saya dengan Juma. Wih, Ya silakan Bang, silakan. sakti kali. Begini Juma, saya orang Islam. Saya mau berdebat tentang Islam dengan kamu karena saya pernah naik di koma kamu menyepelekan saya. Saya pengen tahu sampai di mana kebenaran. Orang Islam berdebat dengan Islam, orang sakit loh. Makanya kurangi makan babi, biar kau itu Dia kayak Islam kayak loh. Paulus. Aturan kalian tadi Itu tanya dulu. kotoran itu yang naik itu. Filipi 1:18. Kamu boleh menipu demi untuk mengajarkan tentang Yesus. Kau boleh menipu, boleh mengelabui, boleh berpura-pura. Itu dalam Di mana agamamu. itu? Di mana? Filipi 1:18. Sebentar saya buka ya. Hmm. Ini cuma ini memang pengertiannya lain-lain ini Alkitab. Yo, belum tahu dia. Penginjil jalanan kau lawan. Susah Iya, itu. karena kamu nggak tahu apa-apa makanya kamu bilang kayak gitu ya kan. Ya, nggak apa-apa. Yang tidak tahu apa-apa itu yang tidak diberikan mutiara kepadanya. Yang selalu membabi buta dalam beragama. Asalkan diajarkan nyanyi, nyembah manusia. Itu babi itu. Tidak diberikan mutiara kata Yesus. Coba kau baca Filipi 1:18 itu apa maksudnya? Biar sekalian kau sadar. Jangan kelamaan kau jadi begini. Kasihan. Apa katanya Paulus di situ, Dek? Filipi 1 ayat berapa tadi? 18 ya. Ya. Ini Juma ini memang agak lain memang. Nyerang pribadi ya, mau nyerang pribadi. Alkitab dia nggak tahu, Al-Quran dia nggak ngerti. Nama kitabmu aja kau sebut Alkitabiah itu sudah menampar kau. Artinya ilmumu itu minim sekali, hanya ilmu tipu-tipu. Kitabmu itu Biblika kok disebut Alkitab. Betul-betul dongok orang ini. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan. Baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Sebentar, sabar. Jangan ketawa itu dulu. Baik dengan Tentang maksud hal palsu. Tentang hal itu aku bersuka cita Ah. dan aku tetap bersuka cita. Jadi di sini ya, oke. Tepuk Sebentar, tangan. biar saya terangkan ini. Ayat ini berada di bagian di mana kan di sini Paulus menceritakan pengalamannya di penjara Roma. Kamu tahu itu kan, dipenjarakan di Roma. Iya. Jadi dia menyebutkan bahwa ada dua kelompok orang yang memberitakan Kristus. Kelompok yang pertama memberitakan dengan niat baik. Karena kasih, kesadaran bahwa Paulus ada di penjara karena membela kabar tentang Yesus. Ya, kelompok kedua memberitakan dengan maksud palsu. Ya, karena dengki lah seperti kamu ini, perselisihan, kepentingan pribadi, berusaha memperberat beban Paulus dalam penjara. Terus Jadi, apa hubungannya kata dengan Paulus pengakuan tidak Paulus ini? mengapa. Yang penting, Apa hubungannya? sebentar. Paulus mengaku apa di situ? Paulus mengaku apa? Kata Paulus, yang penting Kristus tetap diberitakan. Meskipun dengan baik cara dengan maksud yang jahat maupun dengan maksud yang yang baik. Kena Sekarang gini, deh. kamu ini Kena deh. sebentar. Hai. Bundir Kenanya ini. kamu di sini. Sebentar. Kena deh. Kenanya kamu di sini. Kenapa? Kena deh. Kamu ini sekarang memberitakan Kristus dengan maksud baik atau buruk? Karena kami ini kan berbicara Yesus Dengan terus nih. maksud baik dong. Maksud Apa baik. dasarmu mengatakan kamu memberitakan Kristus atau Yesus di sini dengan Al-Quran maksud baik? saya mengatakan bahwa Di ketika Al-Quran kamu umat Islam itu berbicara, tujuannya adalah membersihkan Yesus dari orang-orang kafir. di Al-Quran kamu nggak ada Yesus. Ngapain kamu beritakan Yesus? Dengarkan saudaraku, wahai keturunan penipu. Yang datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel itu namanya Yosua. Dalam bahasa Aram Iso. Yesua, ya. Yesua Hamasyak. Ya, terus Dalam kenapa? bahasa Aramnya Iso. Bahasa Arabnya Isa. Lalu apa hubungannya dengan bahasa Yunani? Oke. Apa hubungannya? Itu- Kenapa Oke, ada sebentar. us-us? Us-us. Itu Keturunan gini ya. Abraham. Tidak Keturunan harus. Abraham memiliki 3 bahasa serumpun. Bahasa Ibrani, bahasa Aram, bahasa Arab. Lalu bahasa Yunani ini bahasa apa ini? Bahasa pagan. Maksudnya sudah. bahasa
Yang digunakan. Begini ya. Itu tadi kamu mengatakan Yesus itu sebenarnya bahasa Ibrani-nya adalah Yeshua HaMashiach, ya kan? Ketika kamu menyatakan bahwa Isa Al-Masih adalah Yeshua HaMashiach, maka ini menjadi blunder sama kamu. Kenapa? Iya, blunder. Blunder sama kamu, bukan sama saya blundernya. Blundernya sama kamu. Begini. Yang blunder itu kamu, karena kau menganggap utusan Tuhan yang datang di tengah Bani Israel itu adalah dewa Athena. Yang blunder itu kamu. Kau baca Filipi 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Jangan melangkah dulu, kita bahas dulu Yeshua. Yeshua itu, sebentar. Yeshua itu, kamu tahu nggak apa artinya? Yang diajarkan oleh Paulus kepadamu itu dewa Roma. Filipi 2 nomor 6 nomor 7. Yeshua itu artinya YHWH menyelamatkan. Maka ketika kamu mengatakan kalau Isa berbicara Al-Masih mengenai Yeshua, Yosua, maka YHWH menyelamatkan. Kenapa seluruh kamu tiba-tiba jadi nabi-nabi Allah? Israel itu nama-namanya mensifati nama daripada Yod-Heh-Vav-He itu sendiri. Ya udah. Ya Kenapa udah, tiba-tiba terus Tuhan kenapa kau muncul menganggap Allah? Yesus itu Tuhan? Sekarang Ya, yang sebentar. menjadi permasalahan di sini adalah kamu itu menyembah Yesus itu yang sebenarnya kau sembah itu Tuhannya Yahudi atau dewanya orang Roma. Parah Itu kalian dulu. kan. Kena kau kan? Kena. Apanya yang kena? Apanya yang kena? Filipi 1:18 apanya yang kena? Hah? Apanya yang Kamu kena di tadi situ? mengatakan sebentar, Tetapi Isa tidak Al-Masih mengapa. adalah Yeshua. Sebab bagaimanapun juga Kristus Ya kan? diberitakan Nggak mau dengar kamu. baik dengan maksud apa dalam bahasa Yunaninya palsu di situ. Propasis. Apa propasis itu? Propasis itu mengelabui, menipu, berbohong, palsu. Sebagian ada yang ingin memberitakannya dengan Ya niat sebagian, buruk, kan? sebagian. Udah jelas-jelas di situ Paulus mengakui boleh mengelabui, boleh berbohong, boleh menipu, boleh berpalsu ria demi untuk mengajarkan Kristus dewanya orang Roma kepada siapapun. Itu Paulus yang ngajarin. Oke? Paulus yang ngajarin itu. Jangan kau sakit hati. Itu kaidah dalam agamamu. Boleh kau berbohong, boleh kau menipu, boleh kau mengelabui, boleh kau berpalsu-palsu demi untuk mengajarkan orang percaya kepada Kristus, makhluk yang keluar dari kubur menjadi sembahan. Paham kau? Makanya kalau masuk ke Indonesia, si dewa Yesus itu memakai nama istilah Allah. Masuk ke Bali, Sang Hyang Widi. Ke Barat, God. Kemana-mana selalu berkamuflase. Kenapa? Kan memang kaidah pondasinya memang sudah begitu. Kemanapun kau pergi, usahakan kau tujuannya bagaimana bisa mendapat pengikut banyak. Meskipun dengan cara propasis. Menipu, membohongi, mengelabui, berpura-pura, palsu. Itulah dia agamamu. Itulah agamamu. Itulah agamamu. Dari sananya, dari pabriknya mencetakannya begitu. Dan itu untuk apa? Untuk menggenapi nubuat Yesus. Apa itu? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, siapa yang memakai nama Kristus untuk menyesatkan banyak orang? Islam atau Kristen? Meledak. Jadi begitu Saya Kilinerin. boleh nggak ngomong sebentar? 1 menit aja, jangan dipotong. Iya kan dari tadi kau ngomong. Ya, Kenapa oke. kau oleng? Sampai kau sopan kali. Oh, dari Oleng. tadi dia menggonggong Bang Juma. Oleng. Bukan Saya ngomong. memang Oleng. Itu memang sopan. Boleh nggak saya berbicara 1 menit? Dari tadi kau ngomong di sini. Ya, oke. Gini. Tadi kamu mengatakan Isa Al-Masih adalah Yeshua. Yeshua HaMashiach. Sementara kalau Yeshua itu artinya Yahweh atau YHWH menyelamatkan. Ya Ya kan? kau yang mengartikan Jadi- namanya orang kok. Kau yang Kalau mengartikan kamu nama orang. Kau yang mengartikan. Kenapa? Karena kau ingin kemudian orang-orang menyembah kepada Kristus yang diperkenalkan Paulus. Kau tahu nggak? Sebelum Ini kan anak dari Maria aneh. dengar, Tiba-tiba kamu sembah Allah. dengarkan saya. Dengan kata lain, kau sudah mengakui bahwa nama yang Yesus itu nama palsu. Karena Yesus itu artinya apa? Yesus itu artinya apa dalam bahasa Latin? Kau artikan sendiri. Sementara kau mengaku Yeshua, berarti kau tidak mengakui Yesus yang adalah kuda. Kan gitu. Nah sekarang kalau kau mengatakan Yeshua, kau paham tidak bahwa ada manusia yang lebih dulu menggunakan nama tersebut?
Apakah dia yang menggunakan nama tersebut lebih dulu? Yosua bin Nun. Itu adalah Tuhan yang menyelamatkan. Kenapa kau anda sembah anaknya Nun kalau begitu? Yosua Barabas. Yesus Barabas. Kenapa kau sembah anaknya Barabas? Hah? Kenapa kau sembah anak orang yang dari Athena itu? Anda pandai-pandai kau menerjemahkan nama orang. Untuk supaya kau jadikan dia Tuhan untuk alatmu untuk menipu. Padahal orang Yahudi, Zakaria, Samuel, Yeremia, itu semua punya nama-nama yang mensifati sifat Tuhan itu sendiri. Tapi tak ada di antara mereka menuhankan karena nama. Koclok. Kau semua alat kau gunakan untuk menipu. Kalau kau sudah mengakui, dengar. Kalau kau sudah mengakui bahwa Yosua itu bahasa Ibrani, berarti Yunani ini ini siapa? Palsu berarti. Sedangkan Yosua, Isa itu adalah bahasa yang serumpun. Bahasa serumpun berarti bercerita tentang oknum yang sama. Sekarang Kristen punya pola yang berbeda. Kenapa? Karena Kristen ini sebenarnya hanya menggunakan nama itu untuk membungkus dewa Athena yang disebut Paulus dalam ajaran Paulus ke Kisah Para Rasul 17, bahwa yang disembah oleh orang Kristen itu adalah Agnostos Theos. Siapa itu? Dewanya orang Athena yang dibungkus dengan nama Yesus yang sekarang ini. Kau sadar nggak di situ? Ketika kamu mengatakan Isa adalah Yesua, maka di situ saya tidak mengatakan Isa adalah Yosua, tuyul. Saya mengatakan Isa disebut oleh orang-orang Yahudi dengan sebutan Yosua. Saya tidak mengatakan Isa itu yang kau maksud itu, tuyul. Kau itu seperti Paulus. Betul-betul kayak Paulus kau itu. Mirip Paulus. Mirip Paulus kau itu. Ketika kamu mengatakan Isa itu disebut dengan Yesua, yang dimana arti daripada Yesua adalah YHWH menyelamatkan. Kenapa pula kau Tuhannya jadikan Isa itu arti adalah YHWH? tuyul? Itu yang saya mau bilang. Kenapa kau Tuhannya Isa mengartikan adalah nama orang, YHWH? tuyul? Sifat-sifat Tuhan itu seperti Ismail. Ismail itu nama Tuhan, sifat Tuhan. Ishak, itu semuanya. Itu penamaan yang dari Tuhan. Kenapa pula Yosua kau terjemahkan? Kenapa kau tidak terjemahkan Ismail? Ismail pun bisa diterjemahkan. Ya, El itu apa Elohim, terjemahannya? kan? Apa terjemahannya Ismail? Apa artinya? Berarti Elohim mendengar. Arti Ismail, kan? Elohim mendengar artinya apa? Elohim Allah yang di maha situ. mendengar. Elohim yang maha mendengar. Sebentar. Nah sekarang ketika Aturan Anda kamu mengatakan mengerti. Ismail, dengar. Ketika Anda mengatakan Ismail Elohim yang mendengar, apakah Ismail itu Elohim? Kok apakah? Bukan itu sasarannya. Artinya begini. Maksud saya begini loh. Kamu dengarkan. Kau Artinya. menerjemahkan kemudian, kau sabar. menerjemahkan Yosua, Tuhan yang menyelamatkan. Kau menunjuk kepada oknum Yosua yang menggunakan nama itu sebagai Elohim itu sendiri. Bukan. Maksud Kenapa saya, kau tidak menjadikan Tuhannya Ismail itu daripada sebagai Isa Tuhan? itu adalah Kenapa? YHWH. Kenapa tiba-tiba Tuhannya jadi Allah? Itu Kenapa yang saya kau tidak bilang. menyembah Ismail? Ya kan? Sedangkan Nggak mau Ismail dengar itu kamu. artinya Tuhan yang maha mendengarkan. Kenapa cuma Yosua yang kau tuhankan? Seakan-akan Yosua itulah Tuhan yang menyelamatkan. Padahal itu cuma nama doang. Itu cuma nama doang. Sama seperti umat Islam, ada yang dipanggil Malik. Apakah kemudian dia adalah Tuhan yang sang raja itu? Bukan karena namanya maka Yesus menjadi Tuhan. Dengarkan. Ya terus Bukan kenapa itu kau maksud bahas saya. itu tuh Yul? Oke. Apa tujuanmu bahas Sekarang itu? maksudnya begini. Oke. Sekarang ketika kita menyamakan Isa dengan Yesua, maka Isa itu Tuhannya bukan Allah, Tuhannya YHWH. Iya Kamu ngerti nggak? derita lu. Kenapa sekarang kamu mengatakan Tuhannya Isa Derita lu. Anda mengatakan bahwa Yosua menyembah Yotefafe, Isa menyembah Allah. Derita lu. Saya tidak ingin tahu itu. Oke? Saya ingin tahu itu. Yang pasti, dengar. Kena. Berarti gini aja. Dengar. Poinnya, saudara Dengarkan. Tuyul, dengarkan. Kejadian 17 nomor 6 nomor 7. Tuhan sendiri yang mengangkat sumpah. Aku akan menjadi Tuhanmu. Tuhan anak-anakmu. Tuhan keturunanmu. Secara turun-temurun. Dan ini adalah perjanjian kekalku. Bahwa mereka akan menuhankan aku. Kau mau batalkan itu derita lu. Derita lu kau membatalkan firman Tuhan yang kau katakan firman Tuhan itu derita lu.
Kau ingin tidak mau tahu itu dari talu. Sekarang yang jadi permasalahan adalah yang Kristen sembah, yang Kristen rayakan 25 Desember ini nanti, itu Tuhannya Yahudi atau Tuhannya Romawi Athena? Kau tidak jawab kan? Ini udah berjam loh. Udah berjam kita bahas ini, kau nggak sentuh itu. Kau hanya mengatakan apa? Saya jawab, Tuhan itu Tuhannya seluruh manusia, termasuk Tuhan kamu. Kan begitu. Saya Sebentar. sedang tidak ingin kau kibulin. Pertanyaan saya jelas. Yang kau sembah dalam nama Kristus di gereja itu Tuhannya Yahudi atau dewanya orang Roma? Itu loh pertanyaan saya. Tuhannya seluruh manusia. Maria saja tidak menuhankan Kristus. Kau bilang Tuhannya seluruh manusia? Sebentar, Ya, saya coba ambil pernyataan Maria kau tunjukkan di mana menuhankan Maria Kristus. menyembah anaknya. Silakan. Kau tunjukkan dalil di mana Maria menyembah anaknya. Macet. Mana dalilnya? Saya baca di mana? Saya baca di mana? Maria menyembah anaknya itu saya baca di mana? Oke. Ini di Yohanes 11 ayat 32. Yohanes 11 ayat 32 ya. Oh, Yohanes kita 11 baca, ayat kita baca. Yohanes 11 nomor 32. 32. Ya. Kita baca. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Maria menyebut apa Yesus di situ? Tuan, kurios. Semua kan sama di situ, Tuan Kurios. Udah. Jadi artinya apa? Sekarang Maria pertanyaan menyatakan saya, dia Tuhan, kan? pertanyaan saya samamu, Udah Maria yang sebentar. datang Tadi menghormat kamu menanyakan dengar, di mana dengar. Maria menyebut Yesus Tuhan. Ada dengar, kan? dengar, Kamu dengar. jawab jujur dong. Ada nggak? Dengarkan saya. Dengarkan saya, dengar. Yang pertama yang harus kau tahu adalah Maria yang datang ke situ, apakah betul itu Maria ibunya? Ya, Maria ibu Yesus itu. Dari mana Itu kau kan tahu? begini ya. Dari mana kau tahu ayat kalau ini itu Maria oke, ibunya? Saya Kau tahu bacakan itu? nih. Ayat Ya, ini silakan. kan terjadi ketika Maria dan Marta, saudara Lazarus ini, sedang menangisi kematian Lazarus. Jadi saudaranya yang dicintai Yesus. Jadi ketika Maria melihat Yesus, dia langsung bersujud di kakinya. dan Dari menyebut mana kamu Tuhan. tahu? Dari Kan mana kau tahu begitu. kalau itu adalah Maria ibunya? Dari mana kau tahu? Ya itu kan namanya Maria di situ tertulis. Dari mana kau tahu? Sedangkan Maria yang datang itu adalah saudaranya Lazarus. Hei, siapa saudaranya Lazarus? Hah? Istrinya Marta. istri Yusuf. Hah? Apa? Apa coba kau ulang? Saudaranya Lazarus Marta. Marta. Jadi ketika kemudian dikatakan begini, banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria. Kok Maria? Bukannya Marta? Hah? Ya Maria itu kan bersama Marta di situ. Ya diterangkan. ampun. Saudara Maria itu namanya Lazarus. Lazarus itu saudaranya Maria. Maka Yesus datang ke rumahnya Maria untuk melawat Lazarus. Maka dia bangkitkanlah kemudian Lazarus. Saudara Maria ini kok Marta? Marten kali. Yang saya tanya, di mana ibunya menyembah Yesus? Kau datang membawa Yohanes 11. Hanya menghormat dan di situ tidak ada yang mengatakan Tuhan, bukan Theos tapi Kurios. Nggak ada ya? Nggak ada, tidak ada. Jadi bagaimana mungkin? Ya, akui dulu, lanjut host. Lukas 1 lagi. Elohim. Yang saya tanya Yesus. Elohim. Itu Elohim.
Nyambung. Enggak, kami yang enggak. Kita bicara Al-Quran boleh enggak? Untuk memahami Quran itu harus berakal. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Percuma, habiskan waktu. Ini pertanyaan sederhana aja, kamu nggak sanggup. Di mana Sebenarnya, Maria ibunya Yesus tadi. menyembah anaknya? Kamu nggak bisa jawab. Dari Apa? tadi kamu Apa? menolak membicarakan Quran. Artinya kamu menolak perintah Nabi yang mengatakan Bukan. begini. Ini ketika Beritakanlah kita meski berbicara, hanya satu ayat. berbicara kepada orang-orang Kamu bicara yang Kristen. belajar menipu supaya banyak orang tertipu. Saya minta dalil di mana Maria menyembah anaknya. Kau kemana-mana, Saya kau sudah bawalah saudaranya menunjukkan Lazarus. Kau Ketika bawa lagi Maria kemudian menyebut Yesus istrinya Tuhan. istrinya daripada Zakaria Elizabeth. Kau bawa lagi ke keponaannya Zakaria. Entah kemana-mana kau pergi. Di mana Maria justru memuji Elohim. Kau bilang lagi memuji Yesus. Pertanyaan saya, di mana Maria menyembah anaknya? Itu tadi kan menyebut Yesus Tuhan di tadi saya Ini sudah bawakan ayat. Maria saudara Lazarus dengan Maria kemudian kau tidak bisa bedakan Maria yang adalah ibunya. Bagaimana Itu kau Maria membahas ibunya Yesus Al-Quran? juga kan? Hah? Ya sudahlah, sekarang kita bicara Quran aja lah. Ini sudah kita. Tidak bisa kecuali kau waras dulu. Kau masih Satu gila, nggak pertanyaan mungkin aja, bisa boleh sampai nggak? Quran. Saya penasaran ini. Tidak bisa, nggak bisa. Sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kau hanya akan menjadikan terjemahan-terjemahan Al-Quran itu sebagai olo-oloan. Gak perlu. Sekarang kalau kau mau belajar, kau pelajari Bible dulu. Pelajari Bible. Kalau kau sudah lurus di dalam belajar Bible, baru artinya kau sudah ada cahaya dalam dirimu. Sudah ada cahaya, artinya sudah bisa membahas Al-Quran. Kalau masih gelap kayak begini, anak orang kau masih anggap Tuhan itu masih gelap. Gelap itu. Tapi gini pagi ini saya tahu bahwa kamu anti terhadap Quran, itu aja sih. Jangan salah. Saya dikomal-komal kepada orang Kristen yang mau belajar sampai mereka bosan bertanya. Ada yang namanya Pastor Arom. Anda boleh jadi saksi. Pastor Arom itu hampir setiap ketemu denganku itu bertanya Quran. Kenapa saya menjawabnya? Karena sudah ada cahaya pada dirinya. Dia tidak lagi percaya kepada Bible. Ah itu, tapi dia masih Kristen, dia masih pastor, tapi sudah tidak percaya Bible. Oke, Dia sudah sekarang bolehlah mengatakan kalau begitu itu. saya bertanya. Saya tidak percaya kepada Paulus, saya tidak percaya. Artinya sudah tumbuh cahaya di dalam dirinya, cahaya kebenaran ilahi. Boleh bahas Quran, boleh. Nah kalau kamu yang dilahirkan Maria siapa? Manusia atau Tuhan? Tuhan. Ya udah, sekarang bolehlah saya seperti Pastor Arom, ya kan? Oh tidak bisa, itu munafik lagi. Kau seperti Paulus. Paulus mengajarkan itu. Kepada orang Roma ngaku Roma, kepada orang Yahudi ngaku Yahudi, kepada orang lemah aku ngaku lemah, kepada orang kuat aku ngaku kuat, kepada orang menganut orang pret. Kau pakai jurus Paulus, ku bilang samamu, kamu boleh bertanya 1000 pertanyaan tentang Al-Quran kepada saya, asalkan akalmu sudah berfungsi. Akal nggak berfungsi Ya, mau bahas orang sudah Quran. tanya di Alkitab yang kamu tanya tadi, hari ini telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Ya saya Nah, menjawab Kristus itu dengan apa? Alkitab. Kristus itu apa? Yang diurus Kristus. Juru selamat, Mesias. Nah, apa itu? Apa yang lahir itu? Hah? Apa itu yang lahir? Tuhan katanya kan? Berarti Tuhan diurapi Tuhan gitu? Tuhan lahir. diurapi oleh Elohim, oleh Bapaknya. Hei,
masolan generasi. Belum memenuhi syarat untuk membahas kalam ilahi, belum. Harus jadi manusia dulu. Pada hari ini telah lahir bagimu. Kata lahir saja, kata lahir itu sudah menggugurkan agama Kristen. Karena pencipta langit dan bumi tidak mungkin lahir. Tidak mungkin lahir. Dari situ aja kamu sudah menyatakan dirimu tidak berakal. Karena orang berakal tidak mungkin percaya ada pencipta langit dan bumi lahir oleh manusia. Karena Tuhan itu tidak punya awalan, Tuhan tidak punya akhiran. Tuhan itu tidak berawal, tidak berakhir. Itulah Tuhan. Loh kok dia lahir, tuyul. Tuhan di situ bukan dikatakan sebagai pencipta, tetapi sebagai penguasa. Itu berarti harus Tuhan junior maksudnya. Kau ingin nipu lagi? Kok menipu lagi sih? Tuhan di situ bukan Sama ini pencipta, sama dengan sebentar. tetapi penguasa. Habis Kita ini lihat di At-Taubah 31, kita intip kau di At-Taubah gereja. 31, Kau di di situ gereja, dijadikan kau Tuhan menyembah apa? kepada Yesus. Berarti Dan- kau menyembah kepada bukan Tuhan gitu. Gini. Sulit. Di dalam At-Taubah 31 juga Sulit, dikatakan, sulit. mereka Sulit. menjadikan Sulit. rahib-rahib dan alim-alimnya sebagai Tuhan Sulit. selain Allah dan Isa Al-Masih putra Itu Maryam. tengoklah. Ya kan? Tengoklah. Jadi di Al-Quran juga dinyatakan Tengoklah. rabi-rabi dan Sudah. Host, alim-alim bisa diturunkan, dijadikan host. sebagai Diturunkan, host. Tuhan. Jangan sampai dia gila permanen di sini. Bikin malu dirinya sendiri. Ku bilang ganti binatang pemain aja. membahas Al-Quran belum Chris. bisa. Kalau binatang membahas Quran, dipleset-plesetkan. Jangankan Quran, Enggak, di situ tapi orang tadi Yahudi dikatakan, aja diplesetkan. Udah kau turun, kau ke gereja sana, kau ke gereja di tempatmu gereja. Tempat kumpulnya orang-orang yang kemudian 1 Korintus 1:19 di gereja, 2 Korintus 10 nomor 5 di gereja tempat kumpulnya itu. Orang-orang yang kemudian mematikan akal di sana. Jangan Ya. kau pelintir terjemahan Al-Quran di hadapan kami yang paham Al-Quran, jangan. Ku bilang samamu, membahas terjemahan Al-Quran kepada orang-orang yang tidak memiliki mutiara, itu sama halnya kemudian membuang mutiara kepada mulut babi. Gitu. Kalau Yesus mengatakan jangan kau membuang pengajaran Tuhan kepada babi, di Islam jangan kau membuang Al-Quran kepada makhluk yang lebih buruk dari binatang. Ulaika hum syarrul bariyah. Itu kalau Al-Quran lebih ganas lagi, menyebut kalian itu sebagai apa? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam ulaika hum syarrul bariyah. Di Al-Quran kau disebut sebagai seburuk-buruknya makhluk. Berarti kamu lebih buruk dari iblis. Mau bahas terjemahan Al-Quran, kalau kau masih disebut sebagai jangan kau melemparkan barang kudus kepada anjing, jangan kau melemparkan mutiara kepada babi, itu masih mending. Di Al-Quran kau disebut lebih buruk dari anjing dan babi. Pahami itu. Pahami itu dulu. Jadi jangan kau coba-coba Al-Quran. Pret. Ilmu tertinggi kok dibahas sama seburuk-buruknya makhluk. Gimana ceritanya? Jadi Kristen ini berunda lebih parah daripada anjing dan babi ya. Thank you.